hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 bertepatan pada Hari Relawan Nasional. Ya, jadi teman-teman, gue akan ngobrol dan gue akan jelasin tentang penjelajahan dan tentang relawan. Apa hubungannya gue sebagai relawan melakukan penjelajahan. Hal ini belum pernah gue sampaikan ke teman-teman banyak. Serius terang, belum pernah gue sampaikan ke teman-teman banyak apa hubungannya antara penjelajahan sama relawan dan apa relevansinya antara gue sebagai relawan melakukan penjelajahan. Nah, di sini teman-teman semua, gue harap teman-teman bisa notice ke teman-teman yang lain untuk undang ngobrol singkat. Kita nggak banyak-banyak, nggak lama-lama. Yang penting teman-teman tahu sebuah perjalanan ini didasari saya sebagai relawan atau volunteer. Jadi hari relawan itu ada dua di bulan ini. Satu hari relawan internasional atau hari relawan sedunia, dan satu lagi hari relawan nasional atau hari relawan di Indonesia. Nah, tanggalnya berbeda gitu. Tanggalnya berbeda. Nah, hari ini gue jelasin hari ini aja nih. Hari ini adalah hari relawan nasional atau relawan se-Indonesia ya. Jadi mau apapun relawannya, nggak hanya PMI, relawan apapun itu hari ini ada hari relawan, karena terbentuknya hari relawan adalah setelah pasca tsunami Aceh tanggal 26 Desember ditetapkan oleh Presiden kita kala itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai hari relawan untuk menghargai teman-teman relawan yang telah berjuang untuk atas dasar nama kemanusiaan. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, Bang. Selamat Hari Relawan. Gimana nih Bang? Kenalin diri dulu, siapa nama Bang? Perkenalkan, nama saya Ivan Ahimsa. Saya di sini sebagai tim cyber yang nanti akan coba ngebantu tektokan abang juga nih nanti untuk informasi-informasi mulai dari donor darah, mulai dari relawan, sama nanti mulai dari cerita-cerita yang berkaitan sama yang abang minta. Oke, baik. Bang, gua mau langsung aja nih. Gue pengen tahu di PMI Jakarta Selatan itu katanya nggak hanya ada markas, tapi ada unit transfusi darahnya atau UTD. Dulu kan nggak ada nih, PMI belum punya UTD sendiri. UTD-nya masih dari PMI DKI datang, dan itu tuh nggak tiap hari. Nah, sekarang katanya udah bisa tiap hari. Coba deh kasih lihat gedung UTD PMI Jaksel kayak gimana. Oke. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah join live di PMI Jakarta Selatan dan juga dari Penjelajah Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan dari UTD sendiri, unit transfusi darah ya. Jadi di PMI Jakarta Selatan sendiri kita punya 3 jenis gedung. Ada satu gedung untuk posko penanggulangan bencana, satu posko lagi untuk unit transfusi darah sama medical center, satu lagi baru markas dari PMI sendiri. Mungkin bisa langsung ikut kita masuk ke dalam. Jadi kalau kalau teman-teman masuk dari pintu gerbang, ada parkiran di sini, kita langsung masuk ke bagian transfusi darah. Jadi langsung masuk. Oke, jadi agak sedikit pelan ya karena kita udah indoor. Jadi di sini unit transfusi darahnya, teman-teman bisa datang ke PMI Jakarta Selatan untuk transfusi darah langsung. Terus juga di sini biasa ya ada meja formulir untuk pendonor. Setelah itu langsung masuk ke pengecekan. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi nih Bang Mahir ya, kita udah terhubung, kita udah ada salah satu dokter yang bertanggung jawab di unit transfusi darah Jakarta Selatan. Mungkin nanti kita langsung dari Bang Mahir kalau ada pertanyaan, ataupun nanti dari teman-teman yang lagi nonton live di IG bisa ngajuin pertanyaan, nanti bisa langsung ke ahlinya langsung. Jadi biar nggak salah kaprah lagi deh Bang Mahir, oke? Ya, langsung masuk lagi. Oke, Bang Mahir, kita kebetulan di sini udah ada dokter yang bertugas di UTD, jadi nanti langsung ada pertanyaan. Mungkin nanti kalau Bang Mahir ada pertanyaan juga bisa langsung diomongin aja, nanti biar langsung dijawab sama dokter Ayu. Oh ya teman-teman, saya sebagai relawan di PMI Jakarta Selatan atau KSR, saya sebagai penjelajah, saya banyak belajar cara membuat perjalanan ini, pemetaan perjalanan ini dari Palang Merah Indonesia ilmunya, dari mulai bagaimana cara pemetaan, bagaimana cara assessment dan lain sebagainya. Nah, disitulah saya juga ingin memupuk rasa kemanusiaan itu sendiri, bagaimana cara kita
memanusiakan manusia, dan saya belajar dari PMI juga. Maka dalam perjalanan ini bukan hanya sekedar untuk bersepeda atau mendaki gunung, tapi bagaimana saya melakukan perjalanan ini untuk atas dasar kemanusiaan, dan bagaimana kita sebagai manusia memiliki sebuah semangat untuk memanusiakan orang lain. Jadi saya punya 3 kategori atau 3 hal kecil cara kita ngobrol. Teman-teman bisa lihat karakter teman-teman, attitude teman-teman itu dari 3. 1, kalau ngobrol sama security atau menghadapi security, cleaning service atau tukang parkir, 3 itu tuh. Itu penting karena apa? Di situ teman-teman akan kelihatan gitu kan, mana orang yang punya etika atau attitude yang bagus sama yang enggak gitu. Itulah, bisa contoh ada orang ngepel gitu kan di suatu mall, dia masih basah, kita injek-injek, etikanya nggak bagus, maka kita harus pinggir biar nggak kerjaan dia nggak 2 kali dan lain sebagainya. Nah di sini sekali lagi teman-teman semua, untuk berbuat baik itu banyak. Kalau saya bilang baik aja tidak cukup, tapi menyebarkan kebaikan itu penting. Maka dari itu kebaikan itu harus dipupuk, rasa kemanusiaan harus dipupuk. Kalau kita belum bisa menolong orang lain menggunakan harta atau materi berbentuk uang dan lain sebagainya, maka kita bisa gunakan dalam bentuk tenaga atau pikiran. Kalau saya memilih sebagai relawan karena saya belum bisa berkontribusi dalam bentuk materi. Kalau saya juga belum bisa dalam bentuk tenaga atau pikiran, teman-teman atau siapapun bisa berkontribusi dalam bentuk menyumbangkan darah teman-teman. Jadi teman-teman hidup sehat, yang suka bersepeda, yang suka lari, yang suka naik gunung, bisa untuk mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan. Oke, baik. Coba kita panggil lagi dari PMI Jakarta Selatan. Semoga udah bagus ya jaringannya ya. Kita akan ngobrol tadi juga di situ kita ngobrol sama orang UTD bagaimana itu donor darah dan sebagainya. Kita coba sekali lagi. Bang, coba ini Bang Ivan lagi sama siapa nih? Jelasin dulu Bang, sama siapa nih? Ini saya kebetulan udah masuk ke dalam ruangan unit transfusi darah PMI Kota Jakarta Selatan. Saya langsung ketemu sama Dokter Ayu. Di sini nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya via chat line langsung, di chat bisa langsung nanya, nanti langsung dijawab sama Dokter Ayu langsung. Tadi halo Dokter Ayu. Halo. Oke Dok, ini saya Mahir Dok dari KSR Jakarta Selatan. Kebetulan saya sebagai seorang penjelajah, dan kemarin banyak dalam perjalanan ini pengen ngobrol-ngobrol. Banyak teman-teman yang taunya saya di PMI itu adalah orang UTD, padahal saya relawan di KSR, di markas. Nah banyak orang nggak tahu nih bedanya apa itu. Bahkan kemarin teman dari Papua pun datang bingung, sebenarnya di PMI kok di Jakarta banyak, ada donor darah ada markas ada, lain sebagainya. Nah pusing nih. Nah sekarang saya mau nanya nih sama Dokter Ayu nih. Nah UTD Jaksel ini sekarang sudah melayani apa saja Dok? Cuma transfusi darahnya atau ada labnya juga apa enggak di Jaksel dan sebagainya? Coba Dok kasih tahu. Oke, kalau UTD PMI Jaksel. Oke, di PMI Jaksel sebenarnya selain dia ada unit buat transfusi darahnya, di Jaksel juga ada kita bank darahnya. Jadi untuk yang memerlukan darah juga bisa datang ke PMI Jaksel buat pengambilan darahnya kalau selagi stok kita masih ada. Seperti itu. Oh, jadi kalau untuk donor sendiri, kalau untuk donor darah sendiri di PMI Jaksel itu setiap hari apa dan jam berapa sampai jam berapa Dok? Untuk donor kita di sini buka setiap hari. Jadi Senin sampai Minggu kita buka dari jam untuk bukanya dari 7:30 sampai jam 7:30 malam. Cuma pelayanan biasanya mulai dari jam 8 pagi. Seperti itu. Hanya 12 jam. Oke nih teman-teman semua yang nonton, gue kasih kesempatan sama teman-teman untuk memberikan pertanyaan seputar donor darah sebelum kita lanjutin ngobrol sama Dokter Ayu. Sekali lagi gue kasih kesempatan sama teman-teman semua untuk bertanya di kolom komentar tentang apa itu donor darah. Kalau teman-teman merasa bingung dan merasa belum pernah sama sekali donor darah dan sebagainya, khususnya teman-teman yang di wilayah Jakarta Selatan. Oke, silakan teman-teman siapin pertanyaan ini, ya kan? Ya, biar Dokter Ayu nanti yang jawab tentang apa donor darah. Untuk transfusi darah di Jakarta Selatan harus ada surat rapid nggak sih Dok? Oh, enggak sih, sejauh ini kita tidak memerlukan surat rapid test. Hanya saja kita juga kan sebelum melakukan transfusi darah
banyak yang harus diperiksain. Selain dari kondisi pendonor juga harus sehat, dan kita juga sebelum masuk ada beberapa pemeriksaan dari mulai pemeriksaan suhu, kemudian mulai masuk ke pendaftaran, kemudian ada pemeriksaan dari cek HB untuk bisa atau tidaknya, kemudian baru ke nanti bertemu dengan dokter. Nah, di dokter nanti ada anamnesa lebih lanjut, kayak beberapa pertanyaan yang harus dijawab sama pendonornya. Kalau kondisi pendonor memang benar-benar sehat, dari misalnya dia nggak ada keluhan kondisi batuk pilek, apalagi di sekarang di era pandemi seperti ini, seperti itu. Oke, Bang Mahir tadi sempat saya tanyain, ada pertanyaan tuh dari tweet, dari Instagram. Kalau donor darah di Jakarta Selatan wajib ada surat rapid nggak sih? Ternyata tadi sudah dijawab tuh. Jadi langsung ke Bang Mahir lagi, Bang, silahkan. Oke, baik nih. Ini banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan titipan yang dari kemarin-kemarin, dan orang mungkin lagi nggak live di sini ya, gitu. Banyak yang nanya nih dok, rata-rata masyarakat nanya, kenapa kalau ngasih darah ke PMI itu gratis, tapi kalau kita mau ngambil darah di PMI itu bayar? Itu selalu ditanya nih, saya selalu ditanya, karena teman-teman tahu saya orang UTD loh, teman-teman saya Indonesia tahu saya orang UTD. Ya, coba jelasin dok, kenapa tuh dok? Itu karena biar teman-teman teredukasi. Iya. Jadi emang yang untuk pemberian gratis, untuk inian bayar. Karena satu, semua kita untuk alat-alatnya dan persediaan kantong semua itu memang kita beli gitu. Jadi memang selama ini nggak ada kayak istilahnya itu kita kan nggak ada, emang itu untuk emang dana yang dari pembelian itu sebenarnya buat pembelian kantong dan pemeriksaan darah selanjutnya. Karena kan darah yang udah diterima sebenarnya nggak hanya langsung diterima kemudian dibalikin ke masyarakat, itu tidak. Semuanya ada proses iniannya, kayak pemeriksaannya itu semua. Nah, dari situ sebenarnya biaya itu kenapa ada ya untuk semua itu gitu. Dari pembelian kantong dan pemeriksaan darah selanjutnya semuanya. Ya. Jadi intinya adalah untuk ini ya dok ya, untuk operasionalnya juga ya dok ya, bukan berarti kita jualan darah, bukan ya. Jadi kayak buat kantongnya, jarumnya gitu ya dok ya. Iya, karena kan kantong sendiri kayak misalnya semuanya itu kita masih banyak ini yang nggak bikin sendiri di ini, masih banyak yang impor gitu untuk peralatan apa semuanya juga seperti itu. Oh, oke dok. Jadi mungkin itu teman-teman semua tentang donor darah yang teman-teman nanti akan saya kupas lagi, akan kita ngobrol lebih banyak lagi sama Dokter Ayu, sama orang-orang di UTD PMI Jaksel. Tapi sebelum kita berpindah nih ya kan ke narasumber yang lain, saya cuman mau dokter kasih ucapan bagaimana meyakinkan teman-teman bahwa donor darah itu aman dan menyehatkan. Seperti apa cara meyakinkan teman-teman dok? Silakan dok. Oke, sebenarnya ya untuk semuanya namanya kita donor darah, semua itu pasti ada proses ini ya. Kalau selagi kondisi badan kita sehat itu sebenarnya tidak membuat orang tersebut malah bikin jadi sakit gitu, karena kan darah semuanya setiap berapa bulan sekali pasti diproses, walaupun nanti mereka keluar pasti akan ada proses baru di dalam tubuhnya seperti itu. Jadi jangan takut untuk donor darah, gitu intinya. Jadi intinya aman ya dok, perawatan proses aman, safety, semua steril ya dok ya. Kalau untuk alat apa semuanya juga steril, semua dari hasil. Misalnya seandainya malahan itu menguntungkan bagi kita yang buat yang pendonor ya, karena dengan adanya donor darah kita diperiksa untuk beberapa penyakit yang memang menularkan gitu, malah itu lebih baik gitu kan. Setidaknya menguntungkan buat kita sendiri kalau seandainya ternyata saya ada penyakit kayak gini yang saya sendiri nggak nyadarin gitu, seperti itu. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Nih udah ngedukasi masyarakat. Kita akan sering-sering buat begini biar masyarakat lebih teredukasi dok ya. Sekali lagi terima kasih dok. Oh ya dok, nih
Mungkin atau Dokter Ayu atau Bang Ivan bisa kasih tahu bagaimana teman-teman untuk berkontribusi di PMI. Kalau misalkan PMI lagi bulan dana nih, bagaimana cara berkontribusi untuk PMI, seperti apa dukungannya? Coba disampaikan nih, Dokter Ayu atau Bang Ivan yang lebih paham nih, silakan coba. Dalam rangka bulan dana PMI Kota Jakarta Selatan tahun 2020. Nanti yang mau berdonasi bisa langsung scan QRIS yang ada di post IG nih. Kita kan udah sempat ngepost nih di IG, atau nih bisa di sini. Ya. Atau bisa juga ke Bank DKI. Langsung ya. Iya, ini QRIS-nya langsung. Sama Bank DKI atau Bank Mandiri atas nama PMI Kota Jakarta Selatan. Bank DKI-nya itu 400-1691-3054. Bank Mandirinya 07 000 85 04 2906. Oke Bang Mahir? Oke. Iya, sekalian ya Bang Mahir, ini kita mau nunjukin fasilitas yang ada di UTD PMI Kota Jakarta Selatan. Ini sebenarnya sih dari masa depan tadi, kemudian kita kan ada pendaftaran, kemudian ada untuk pengecekan HB-nya, di situ untuk lihat kondisi HB-nya mencukupi atau tidak buat donor darah. Kemudian sebenarnya ke ruangan yang di dalam di sini dulu, ke ruang dokter. Nanti di ruang dokter semuanya diperiksa juga. Setelah dokter ACC, kemudian nanti pasien si pendonornya masuk, dan di sini nanti ada kita kumpulin dari yang formulir tadi. Nah, sambil menunggu ini si pendonor tadi disuruh ke belakang dulu untuk mencuci lengannya, gitu, dibersihkan. Setelah itu baru menuju ke tempat pengambilan darahnya. Di sini kita ada 4 bed untuk pengambilan darah. Seperti itu. Keren banget tuh, keren banget, keren. Pokoknya teman-teman silakan yang di Jakarta Selatan dan sekitar di DKI Jakarta bisa mendaftar di PMI Jakarta Selatan. Oke, baik, terima kasih Dok. Sekali lagi kita mau gabung sama teman-teman markas nih sekarang. Oke, yuk Bang Ivan coba tunjukin markas. Oke Dok, terima kasih ya Dok. Sekarang kita udah di atas nih Bang. Gue mau ngepromosin sekali lagi ya bulan dana. Kalau PMI Jakarta Selatan sekarang lagi ngadain bulan dana. Nih, bisa scan langsung QRIS-nya atau bisa melalui Bank DKI atau Bank Mandiri atas nama PMI Kota Jakarta Selatan. Bisa cek di Instagram kita atau di postingan-postingan kita, media sosial kita yang lain. Oke Bang? Oke, sip. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam buat ngobrol bareng sama Kak Dedet, seksi Orkom, dan Kak Jamil, seksi PMR relawan. Oke. Di sini ada Kak Dedet sebagai seksi Orkom ya Kak. Ya. Ayo, bisa perkenalkan diri Kak secara langsung. Halo teman-teman semuanya, saya Dedet Mulyadi. Kebetulan saya saat ini dipercaya menjabat sebagai Kepala Seksi Organisasi dan Komunikasi PMI Kota Jakarta Selatan. Oke, di sebelah kanannya nih ada Kak Jamil sebagai PMR relawan ya Kak. Oke, baik. Halo, selamat siang teman-teman. Salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jamil, saya dari staf bidang PMR dan Relawan Jakarta Selatan. Alhamdulillah kita bisa kumpul ya. Iya. Oke, terima kasih untuk hari ini, luar biasa. Oke Kak. Oke, nih Bang, gue langsung aja deh nanya deh sama entah Bang Det atau Bang Jamil yang bisa menjawabnya. Pertanyaan pertamanya nih, ini pertanyaan umum yang banyak orang tanya sama gue selama perjalanan 2 tahun 8 bulan ini adalah sebenarnya apa bedanya PMI yang markas sama yang UTD? Silakan siapa yang bisa jawab tuh. Ayo, Bang Det. Ayo Kak. Seksi Orkom. Dari seksi Orkom nih yang jawab ya, Kang Mahir. Ya. Oke, silakan. Kalau PMI unit markas itu adalah unit yang bekerja dalam bidang sosial kemanusiaan, dan kalau di markas sedikit ya Kak Dedet, Pak. Maaf? Suaranya agak keluar. Perlu buka Pak? Sedikit, Pak. Kayaknya dibuka ya biar suaranya lebih kencang ya teman-teman ya. Oke. Kedengeran nggak Mahir? Kedengeran? Kedengeran, oke, aman. Siap. Oke. PMI
unit terdiri dari 2 unit ya, 1 unit markas dan unit donor darah. Oke. Unit markas ini terdiri dari operasional markas yang antara lain adalah ada penanggulangan bencana, piket posko 24 jam, klinik, pelayanan ambulan, pelayanan mobil jenazah. Nah, kalau untuk pelayanan mobil jenazah ini untuk teman-teman yang memang mau atau membutuhkan silakan aja, atau mau mencoba gitu mobil jenazahnya mungkin masih baru atau enggak silakan. Nah, kalau untuk pelayanan unit donor darah, mungkin hampir di semua wilayah se-DKI Jakarta kita memiliki unit donor darah. Tapi unit donor darah yang dimiliki kota dan kabupaten se-DKI Jakarta ini yang operasionalnya sudah lengkap, memiliki lab sendiri, baru PMI Kota Jakarta Utara. Kalau PMI Kota Jakarta Selatan hanya sebatas melayani pengambilan darah. Gitu ya, teman-teman ya. Siap, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya. Di dari Terus ini benar, sama yang harus potong ya, masih bisa potong. Terus berarti intinya adalah kalau markas itu nanganin kalau sederhananya di masyarakat, berarti kalau unit markas itu nanganin itu bencanaan ya Bang ya. Betul. Bencana untuk Betul. bencana ya. Betul. Konflik begitu ya. Betul. Betul. Ini Bang, ini yang lagi rame-ramenya nih Bang, rame-ramenya kemarin dari 2016 tempat aku Instagram saya karena banyak masyarakat punya saya adalah pendaki gunung atau berbeda dari PMI, relawan PMI. Tempat Instagram saya diserang dan di Surabaya Presiden bahwa ya akhirnya di relawan PMI yang membawa ambulansnya, membawa batuk dan lain sebagainya. Sampai dibilang kami sudah netral, segala macam. Nah, coba deh jelasin nih sebagai teman jadi maka tadi terang PMI itu apa enggak, PMI itu pelatnya atau bukan, kan PMI ini sebenarnya siapa, PNS itu bukan dan lain sebagainya, karena masyarakat benar-benar nggak ngerti nih, ya kan? PMI siapa yang gaji, PMI itu siapa, semuanya kan yang ngerti. Nah, coba jelasin soal hal itu, mulai dari sikap PMI kalau lagi negara aman sama nggak aman siapa. Oke, walaupun suaranya agak keputus-putus, tapi intinya tadi tentang bagaimana kinerja PMI, terus PMI itu salah satu jajaran di pegawai negeri atau bukan gitu ya. Saya terangkan sedikit ya teman-teman. Kalau mengenai PMI yang seperti kemarin pelayanan PMI untuk ambulan, itu memang sedikit mungkin hanya pemahaman sama kesadaran dari masyarakat kita ya. Pokoknya kalau yang kita tahu, kita harus pahami adalah bahwa dalam setiap satu negara itu hanya boleh ada satu lambang gitu loh. Gerakan nasional Palang Merah itu cuma satu di Indonesia, ya Palang Merah. Jadi kalau ada ambulan ataupun institusi lain yang menggunakan lambang Palang Merah, yaitu bukan PMI berarti. Nah, di sini ada miskomunikasi. Miskomunikasi dalam aparat itu seperti itu ya, karena beberapa ambulan yang turun di Indonesia, khususnya di Jakarta ini, di DKI, mereka rata-rata menggunakan lambang Palang Merah, padahal itu bukan PMI. Nah, itu yang menyebabkan ada kesalahpahaman di keamanan. Tapi pada saat demo yang terakhir, pihak keamanan sudah memahami dan kita juga mengikuti aturan yang dibuat oleh keamanan. Ini semua untuk kepentingan kita ya bersama ya. Jadi saya juga menghimbau kepada rekan-rekan relawan yang mungkin ingin terjun untuk kemanusiaan di bidang dalam setiap demo ya. Karena demo ini adalah sedikit banyaknya adalah menerangkan tentang konflik ya. Jadi apapun yang terjadi teman-teman harus bergabung dengan markas masing-masing, jangan berdiri sendiri. Karena di situ teman-teman itu harus ikut menjaga juga organisasi PMI, menjaga teman-teman yang bertugas. Kalau mereka bertindak sendiri, pada akhirnya yang akan menjadi korban adalah kami yang bertugas di lapangan. Itu contohnya ya. Dan perlu masyarakat ketahui juga bahwa PMI datang dengan ambulan adalah membawa bantuan, bukan membawa batuan gitu loh.
Kalau yang membawa batuan dan mensuplai batuan itu adalah material, bukan PMI ya gitu ya. Bang Mahir ya, siap ya. Terus terkait, iya. Terus terkait mengenai PMI itu pegawai negeri atau bukan, gitu ya. Sebagian masyarakat di Indonesia mungkin nggak pernah tahu bahwa PMI itu, kalau orang bilang pegawai negeri, tapi kita negeri sihir sama negeri dongeng, gitu loh Bang Mahir. Jadi tugasnya PMI itulah adalah membantu masyarakat. Jadi kita bukan, nggak ada yang pegawai negeri semua, bukan PNS kita ya. Kita semua karyawan PMI berbasis relawan di seluruh Indonesia. Terus kalau ada yang nanya, terus kita sebagai karyawan itu dibayar oleh siapa gitu loh. Nah, kita sebagai karyawan ini untuk operasional PMI dan kita semuanya sebagai karyawan dan relawan PMI di seluruh Indonesia, khususnya di Jakarta Selatan ya, kita dibantu oleh masyarakat se-Jakarta Selatan melalui bulan dana PMI. Nah, jadi pentingnya bulan dana buat PMI salah satunya untuk membuat adanya tetap PMI tetap bergerak ya Bang ya. Betul Bang Mahir. Ini atas kebijakan dan toleransi, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dari masyarakat Jakarta Selatan. Gitu loh Bang Mahir. Oke, baik Bang. Oke, terima kasih Bang Dedet. Kami sudah sedikit menangkap dan akan kami sampaikan lagi ke masyarakat dan akan kami terus edukasi. Bang Dedet jangan bosan-bosan ya, kita akan terus ngobrol soal begini. Tapi sebelumnya karena saya lihat ada Bang Jamil di samping tuh, gue pengen ngobrol deh sama Bang Jamil. Nih Bang Jamil nih, ini pertanyaan yang biasanya ketika udah gue jelasin bahwa gue bukan orang OTD, gue tuh relawan. Nah biasanya masyarakat pada DM tuh ke gue, lalu lu relawan siapa yang gaji lu? Lu kan relawan, nggak dibayar, terus lu ngapain di sana? Dan lain sebagainya. Terus kalau mau jadi relawan di PMI itu syaratnya apa? Dan lain sebagainya. Apa yang diuntungkan kalau jadi relawan PMI dan lain sebagainya. Coba deh Bang Jamil kasih jelasin nih, kalau jadi relawan PMI gimana caranya, dan relawan PMI itu ada apa aja, ada yang kan ada KSR, ada TSR dan sebagainya. Coba jelasin secara singkat aja Bang Jamil, waktu kita nggak banyak nih, silakan Bang Jamil. Oke, baik, terima kasih Mahir. Sebelumnya saya izin buka masker ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat Hari Relawan 26 Desember. Mudah-mudahan relawan tetap jaga jaya dan dipercaya, juga disayangi oleh masyarakat. Relawan di sini Mahir emang gila ya, kalau kata saya itu relawan gila. Beneran? Abang Jamil aja saya. Karena ini ya, relawan itu nggak boleh sakit. Ya, dia nggak boleh, dia nahan lapar, dia kurang tidur, ya, dia meninggalkan keluarga yang tercinta. Itu kan orang-orang luar biasa itu, ya kan, yang secara logika orang benar gitu kan, itu udah nggak bisa itu. Itu yang pertama ya, makanya hebat, luar biasa perbincangan pada siang hari ini bicara masalah jadi relawan itu seperti apa. Sebetulnya mudah, ya, cuman bicara masalah relawan di sini, ini yang menjadi dalam pikiran aneh nih. Saya nggak bisa berpikir lagi bagaimana menjadi relawan seperti ente kemarin 3 tahun meninggalkan keluarga tercinta segala macam, 34 provinsi ente jalanin selama 3 tahun. Itu kan orang kasarnya tuh, kalau menurut aneh tuh orang gila yang bisa melakukan itu, ya kan? Tapi luar biasa. Oke, baik, bicara masalah untuk bagaimana sih menjadi relawan PMI atau Palang Merah Indonesia, itu sebetulnya mudah. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemauan, ya, dan tentunya di sini ada administrasi. Yang pertama harus mengisi registrasi melalui data MIS dan data manual yang ada di markas kota, ya. Itu yang dasar utama untuk menjadi salah satu syarat anggota PNR, anggota relawan atau KSR, ya. Dan di selatan sendiri ada beberapa relawan kategori. Ya, di selatan itu kita sekarang ada pembinaan melalui KSR Markas, unit Markas. Kita sudah sampai saat ini sudah ada 13 angkatan KSR Markas. Lalu ada KSR Perguruan Tinggi, ya, KSR Perguruan Tinggi, yang dimana KSR Perguruan Tinggi untuk saat ini sudah ada 8 kampus yang bergabung.
dan 2 lagi dalam proses. Ya, jadi 10 tuh, 11 dari dalam markas. Tenaga sukarela, ya tenaga sukarela itu ada unsur dari fasilitator, ya itu tenaga sukarela, dan ada sibat, ya dan ada sibat itu tergabung dalam tenaga sukarela, ya. Nah, waktu kita COVID-19 di DKI Jakarta ditetapkan di Maret, kita dalam tanggal 15 Maret itu sudah bagaimana kita mobilisasi relawan hampir 197 orang untuk kita mobilisasi, baik melakukan spraying, sosialisasi tentang hygiene sosialisasi tentang PABS, dan pembagian hygiene kit di masyarakat yang ada di lingkungan Jakarta Selatan terutama. Ya. Lalu kegiatannya lagi ada yang namanya tenaga generasi muda lah, atau PMR. Ya. PMR di sini di Jakarta Selatan sudah ada, di data kita sudah ada 291 sekolah itu di Jakarta Selatan, baik dari SD, SMP, dan SMA. Nah, ini kita jadi ada anak PMR-nya juga ya, Kak Jamil ya. Ada anak PMR sebagai generasi penerus relawan muda yang dibibit dari Jakarta Selatan ya. Kita harus kita siapkan untuk menggantikan nanti kita yang ada di sini nih. Bagaimana untuk bisa menggantikan Maher 5 tahun ke depannya untuk bisa melanjutkan lagi tuh menjelajah 34 provinsi. Gila beneran. Oke, baik. Memupuk rasa kemanusiaan dimulai sedini mungkin. Oke. Ya, jadi Kak Jamil, saya udah nangkap karena waktu kita nggak banyak. Saya kasih pertanyaan terakhir saja. Pertanyaan terakhir buat Kak Jamil gitu kan. Kan katanya digadang-gadang nih mau ada perekrutan lagi ke SRPMI Jakarta Selatan. Kira-kira kapan nih? Kira-kira aja nih. Ini kan masih pandemi nih. Kira-kira kapan sih ada perekrutan lagi untuk jadi relawan di PMI Jakarta Selatan? Karena banyak yang nanya juga tadi tuh, ya kan? Terima kasih, Maher. Baik, regenerasi itu perlu, ya. Regenerasi perlu ya kita lakukan. Rencananya kita akan lakukan untuk regenerasi atau rekrutmen KSR itu sudah kita launching di awal Januari, sudah kita mulai launching. Ya, di Januari sudah kita launching, dan kemarin ketua pelaksananya kita sudah ngobrol-ngobrol juga, ya kan, untuk melakukan open recruitment untuk teman-teman yang mau menjadi atau bergabung di KSR Markas. Ya, kita lakukan pembukanya kemarin, kita sudah direncanakan di bulan Januari. Ya, setelah penggantian pengurus KSR, direncanakan seperti itu, Pak Mayer. Baik, teman-teman, semuanya kita langsung terima kasih banget, dan sesi terakhir saya akan pengen teman-teman dari relawan langsung ngobrol sama relawannya dan relawan pemimpin dan kita ngapain kita langsung lihat. Oke, sama-sama, sukses ya. relawan itu terus Saya dari relawan KSR PMI Jakarta Selatan. Terus sebagai di sini hari ini lagi piket nih berarti? Hari ini lagi piket. Lagi piket. Nah, piket ambulans nih. Iya. Kalau piket ambulans itu di PMI dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di PMI sendiri itu ada 2 shift. Yang pertama itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, shift yang kedua dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Oke, jadi 12 jam ya. Oke. Betul. Kalau piket satu tim itu berapa orang? Satu tim itu sekitar 4 orang. 4 orang. Iya. 4 orang ini ambulans PMI Jakarta Selatan nih. Iya. Coba bisa dikasih lihat dong. Dalamnya apa, kayak gimana? Katanya bawa batu nih PMI, enggak ya berarti ya? Enggak ada bawa batu ya? Gua batu ginjal ya. Oh, oke. Yang pertama terdiri dari oksigen, ya, oksigen sentral, Ya. ada 2 unit, Oksiviva. Ya. Oksiviva itu istilah kayak oksigen bantuan ya, oksigen portable. Kemudian ada tas P3K atau tas pertolongan pertama. Di sini kita punya stretcher. Terus di sini juga kita punya 3 helm. Fungsinya ketika ada sesuatu yang urgent, kebakaran atau kecelakaan yang menyebabkan atau bisa mengakibatkan bahaya bagi penolongnya, kita wajib menggunakan APD. Oke. Helm. Dan di sini ada alat tambahan seperti APAR, wajib. Jadi setiap ambulan wajib ada APAR.
Nah ini apa nih di bawah ini ya nih, di bawah dorong-dorongan apa namanya nih, kasih tahu dong. Ini namanya stretcher. Stretcher ya. Iya. Orang bilang dorong-dorongan Di banyak yang ngerti. bawahnya kita ada ya, Oke, stop. ada scope. Ya, Ini buat apa nih? fungsinya untuk pemindah. Jadi dari bawah nih, dari aspal atau dari tanah, kita pindahkan menggunakan scope untuk dinaikkan ke stretcher. Gitu. Oke. Jadi ini semuanya lengkap ya alatnya Lengkap, ya. iya. Jadi kita bukan ambulans yang bodong yang cuman asal lari, bukan. Betul. Petugasnya juga kita harus punya sertifikasi khusus. Nah, jadi semua relawan-relawan di sini adalah relawan yang bukan asal cuman yang penting dia punya tenaga, tapi Iya. dilatih skill juga ya. Skill. Skillnya terus diasah dan kita selalu ada refresh tentang ambulans. Selalu setiap ada refresh. Oke. Nah, kira-kira nih pengalaman paling apa ya? Kalau ngomongin pahit, banyak pahitnya. Banyak yang pahit manis sih. dulu deh. Yang Yang paling manis kalau jadi piket posko di ambulans PMI Jakarta Selatan, apa paling manis? Paling manis selalu dapat kiriman makanan. Wih, jadi rezekinya nggak kemana ya, walaupun Iya, sebagai relawan ya. rezekinya nggak kemana. Nah, kalau paling pahit, Paling pahit kadang-kadang kalau kita misalnya melakukan rujukan, terkadang kita miskomunikasi atau misalnya ada penanganan atau kebakaran, Iya. ya, bencana kebakaran. Intinya sih komunikasi emang agak-agak pahit sih sebenarnya kadang-kadang. Oke, baik. Terima kasih Abang Oji dan Yo, semoga. Tapi satu lagi nih. Apa? Tadi ada Indah, mana Indah? Indah mana Indah? Oke, Indah. Iya. Kan ini teman-teman relawan kayak Bang Oji tadi dijelasin bahwa kita di PMI itu sangat bekerja untuk kemanusiaan, mendedikasikan dirinya untuk kemanusiaan sebagai relawan. Tadi kan saya sudah bilang kalau saya pribadi, kalau saya belum bisa donor dengan uang, saya bisa donor dengan tenaga dan pikiran. Saya belum bisa donor dengan pikiran, saya bisa dengan darah. Nah, kalau orang nggak punya waktu karena sibuk bekerja, dia nggak punya tenaga juga karena sibuk bekerja, dan lain sebagainya, bahkan darahnya pun belum bisa karena dia memang sering darahnya dan lain sebagainya, maka bisa dengan uang atau dengan materi. Nah, kira-kira gimana cara donor uangnya nih? Donasikan uangnya gimana nih? Iya, kita bisa donasi melalui QRIS PMI Kota Jakarta Selatan ya Kak. Terus bisa juga transfer ke rekening PMI Jakarta Selatan, Bank DKI dan Bank Mandiri. Itu bisa dilihat di postingan medsos kita di PMI Jaksel, di IG juga, di Twitter, di Facebook, semuanya ada ya Kak di situ. Oke, Bisa langsung dicek aja. Oke, baik. Terima kasih ya Indah ya. Sama-sama. Oke, teman-teman semua, dulu saya nggak gimbal rambutnya, sama kayak abang ini, botak-botak begini. Jadi setelah ekspedisi rambut saya gimbal. Kemungkinan kalau besok saya ikut masuk di piket posko lagi bulan Januari, maka saya harus rambut botak. Dan selamat tinggal gimbal. Ada gimana? Dadah. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk edukasi hari ini. Semua teman-teman yang sudah niat menonton sebuah live yang mengedukasi, yang tidak banyak orang sukai, tapi insya Allah ini akan terus ada dan terus untuk mengedukasi teman-teman. Oke, terima kasih Bang Mahir udah Ya. mau nge-live bareng kita di IG PMI Jaksel dan Penjelajah Nusantara ya Bang. Ya. Oke, gimana Bang? Buat yang ketinggalan nih Bang, yang Ya, nggak- jadi teman-teman tadi kan karena jaringan dan sebagainya, terus yang banyak yang nonton telat dan ada yang sempat mungkin lagi kerja atau lain sebagainya, teman-teman bisa nonton ulang di Instagram PMI Jaksel atau Ya, di YouTube PMI PMI Jaksel. Jaksel. Jadi ini adalah edukasi yang penting banget, teman-teman. Ingat, memperbanyak literasi kita tentang banyak hal akan membuat kita lebih banyak tahu dan Ya. kita lebih banyak mengerti tentang banyak hal. Oke, terus jangan lupa nih kan teman-teman, banyak kegiatan di PMI. Nah, terus kan tadi ada punya akun YouTube, punya Instagram, biar teman-teman tetap mantau gimana caranya tadi itu. Ya, jangan lupa nge-follow PMI Jaksel di Instagram dan YouTube-nya juga, di-subscribe. Pokoknya jangan lupa follow, subscribe, like, komen di PMI Jaksel ya. Itu di IG dan YouTube-nya. Intinya adalah bagaimana kita bisa dapat terus sumber-sumber pengetahuan tentang seputaran di PMI Jakarta Selatan. Oke, Bang Mahir, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Salam kemanusiaan.